Nazila dari kelas PBI 5A akan menyampaikan hasil studi tokoh mengenai Rihla, salah satu ilmuwan Islam yang masyhur sampai sekarang. Dia adalah Ibnu Haytham. Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Haytham, adalah ilmuwan Islam yang dilahirkan pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi di Basrah, Buaiyah. Di kalangan cendekiawan barat, Haytham dikenal dengan nama Al-Hasan. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, Haytham pergi ke Ahwas dan Mesir. Di perjalanan ke Ahwas, Haytham menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir, Haytham melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran Sungai Nil, serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar, Mesir. Haytham telah menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai cara kerja mata manusia telah menjadi salah satu referensi yang penting dalam bidang kajian sains di Barat. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga saat ini di berbagai universitas di seluruh dunia. Oleh karenanya, dia juga dikenal sebagai Bapak Optik. Dalam perjalanan hidupnya, ada beberapa tokoh yang menginspirasinya, seperti Aristoteles, Euclides, Ptolemeus, Galenus, Muhammad bin Musa bin Syakir, Thabit bin Qurrah, Al-Kindi, Ibn Sahal, Abu Sal al-Kuhi. Selain itu, hasil karyanya juga menginspirasi beberapa ilmuwan besar seperti Umar Khayyam, Taqiyuddin Muhammad bin Ma'ruf, Kamaluddin Al-Farisi, Ibn Rushdi, Al-Khazini, John Pickham, Whitelaw, Roger Bacon. Karya dan penelitian. Pada bidang sains, Ibnu Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Bogier, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Menurut Ibnu Haytham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Dalam kajiannya, dia juga telah berhasil menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Ibnu Haytham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar
dan teori itu menghasilkan dan memprakarsai teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haytham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trisela yang mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haytham juga telah menemukan kewujudan tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haytham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teori dia telah membawa kepada penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita lihat pada masa kini. Kemudian, dalam filsafat, selain sains, Ibnu Haytham juga banyak menulis mengenai falsafah, logika, metafisika, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Padanya, pertikaian mengenai suatu perkara berpuncak daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Dia juga berpendapat bahwa kebenaran hanyalah satu. Oleh sebab itu, semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Jadi, pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Bagi Ibnu Haytham, falsafah tidak boleh dipecahkan daripada matematik, sains, dan ketuhanan. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai, dan untuk menguasainya, seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat, kekuatan fisik dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Beberapa karya Ibnu Haytham dalam bidang optik diantaranya Risalah fi al-Ain wal Absar, Risalah fi al-Maraya al-Muqrihah bi adwa'i, Risalah fi Aitaf Ad-Daw, Risalah fi al-Maraya al-Muhrika bi al-Qutbu, Kitab fi al-Halah wa Qazqazah. Selanjutnya, karya Ibnu Haytham dalam bidang astronomi, At-Tanbih ala ma fi ar-Rashdi min adakhalat irtifa' al-kawakib, Maqalah fi ab'ad al-ajram السماوية وإقدار الزامها وغيرها, Kitab في هيئة العالم, Risalah في الشفاق. Kemudian, karya Ibnu Haytham dalam bidang matematika, Al-Jami' fi Usul al-Hisab, Ilal al-Hisab al-Hindi, Ta'liq ala ilm al-Jabar, Al-Mukhtasar fi ilm al-Handasah, Tarbi'at Da'irah, Al-Ashkal Al-Hilaliyah. Sumbangan ilmu Haytham kepada ilmu sains dan filsafat amat banyak. Karena itulah Ibnu Haytham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Bahkan beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan hingga saat ini. Amal jariah dari Ibnu Haytham yang masih berkembang hingga saat ini ialah optik.
Kini, pengetahuan tentang teknologi optik semakin berkembang. Tentu, itu semua tidak bisa dilepaskan dari sosok Ibnu Haytham sebagai sang penemu ilmu optik. Sebagai pemuda Islam, kita harus bisa mengambil ibrah pada rihlah Ibnu Al-Haytham agar nantinya kita juga dapat memberikan kontribusi sebagai pemuda muslim dalam menyumbangkan hasanah kemajuan dunia sekarang ini. Demikian penjelasan mengenai Ibnu Haytham. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.